Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi jama'ana fi hadzal makan syarif insyaallah. Allahul ladzi an'amana bi kathratin ni'am. Ni'matul iman wal islam. Fanashkurullaha azza wa jalla bihaqqi syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aydan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Karim Mudirul Ma'had Ma'hadul Islam Ma'had Tahfidzul Quran Al-Ikhlas. Para rawuh Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah, adik semuanya, santriwan tahfidz Quran Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas rahimahullah. Pembawa acara, terima kasih. Syukran aqulu bikathrati syukri alladzi qad a'tani fursatan qalilatan li an ulqiya ila hadhil jama'ah at-tawsiyah, yang telah menyampaikan menyediakan waktu untuk kami untuk saling mengingatkan di antara kita semuanya melalui kajian rutin pengajian di Ahad pertama setiap bulannya di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena tanpa Allah Ta'ala kita tidaklah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa. Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, kita tidak bisa hadir di majlis yang mulia. Kalau bukan karena nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, kita nggak mungkin bisa bermujalasan bersama, tidak mungkin bermuajahah. Maka kita yang dalam Al-Quranul Karim memang disebutkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan al-afidah, hati nurani, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah menyampaikan dalam ayat tersebut, wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan. Akhraja artinya mengeluarkan. Sambil belajar dikit-dikit bahasa Arab. Akhraja bentuknya adalah fi'il madhi. Makna asli dari bahasanya atau asal kata dari kharaja. Kharaja artinya keluar. Biziyadatil alif, ada tambahan huruf alif menjadi akhraja, artinya menjadi mengeluarkan. Allah telah mengeluarkan. Akhraja artinya mengeluarkan. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan, kalau khurija dikeluarkan. Dalam ayat tersebutlah Allah menyampaikan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum
Min butuni, min harful jar, maka butuni di situ majrur menggunakan kasrah karena ada harful min sebelum isim. Butunnya adalah isim, menjadi ismul majrur karena di depannya ada huruf jar. Mbak paham huruf jar? Mbak salah orang ngerti. Min butuni ummatikum, dari perut-perut ummahat. Ummahat artinya ibu-ibu. Ibu-ibu kalian, Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna, la tidak, ta'lamun alima ya'lamu, ya'lamu ta'lamu ta'lamuna, ya'lamu ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna. Kalian mengetahui, di depannya ada harfun nafi, la, tidak kalian ketahui, tidak kalian mengetahui. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa, gak ngerti mana utara, mana selatan, barat, timur, gak tahu ini namanya tisu, nggak tahu itu namanya roti, belum ngerti, belum paham, masih bayi, baru lahir, la ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan untuk kalian wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kita ini as-sam'a, pendengar, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati nurani. Jadi kalau jenengan jadi mirang, jadi weruh, duweni ati nurani, tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur, supaya kita ini bersyukur atas karunia Allah Ta'ala. Bagaimanapun kita punya kedua mata, kalau Allah tak berikan penglihatan kepada kita, maka kita masih buta, betul tidak? Bermata tapi orang weruh, punya kedua mata tapi nggak bisa melihat, buta. Makanya Allah berikan penglihatan. Kita diberikan telinga, banyak orang dikasih telinga oleh Allah tapi nggak bisa mendengar, alias tuli. Kemudian hati, Allah berikan hati. Allah berikan sifat-sifat insaniah kita, punya rasa sayang, punya rasa melas, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tapinya. Setelah Allah berikan itu semua kepada kita, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita punya hati nurani. Ternyata yang bisa bersyukur jumlahnya sangat sedikit. Sedikit artinya tidak banyak. Coba bacakan surah Al-Mulk ayat ke-23. Al-Mulk lembaran juz 29, buka satu lembar paling bawah, 3 ayat sebelum yang di bawah. Qul, Masya Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kalau tadi dalam alakum tashkurun agar kalian bersyukur, tetapi dalam ayat ini sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, berarti jumlah orang yang bersyukur sangat sedikit. Lebih banyak yang kufur, lebih banyak yang tak berterima kasih kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tak bersyukur kepada Allah, lebih banyak yang kufur. Maka di pagi hari ini kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kaki bisa melangkah, diberikan tangan bisa berbuat sesuatu, diberikan kedua mata alhamdulillah bisa melihat, diberikan kedua telinga bisa mendengar. Mudah-mudahanlah kita senantiasa bisa memperbaiki ibadah kita, bisa menggunakan organ tubuh kita dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kepada Allah. Kemudian kita sampaikan
salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang diberikan tugas oleh Allah, diturunkan wahyu kepada beliau untuk disampaikan kepada umat, yang beliau ini menyampaikannya betul-betul atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah uswah kita, suri tauladan kita semua, yang harus kita ambil contohnya, yang harus kita ikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, santri-santri Ma'had Tahfidz Quran rahimahullah. Tema yang akan kita angkat di kesempatan yang baik ini adalah penuhi hak Allah, maka hidupmu akan bahagia. Penuhi dulu haknya Allah, nanti Allah berikan kita kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya hak Allah itu? Hak Allah adalah, ada yang tahu? Ada pernah baca hadisnya? Apa hak Allah itu? Disembah. Hak Allah adalah disembah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mendapatkan nasihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diberikan nasihat oleh Nabi, beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa mal haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahu tidak kau apa haknya Allah terhadap hamba-Nya? Ma haqqullah 'alal 'ibad, ibad itu berarti hamba-hamba, jamak dari abdun. Apa hak Allah terhadap hamba-Nya? Dan apa hak hamba kepada Allah terhadap Allah Ta'ala? Wa mal haqqul ibadi 'ala Allah. Beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hanya bisa menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang lebih tahu, Rasulnya lah yang lebih tahu dari saya. Apa haqqullah 'alal ibad? Rasulullah menyampaikan, haqqullah 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ada dalam hadis yang lain, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap hamba-Nya adalah hamba itu mau beribadah, mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan terhadap suatu apapun, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haknya Allah kepada kita itu apa? Allah udah kasih nih kepada kita nikmat yang begitu banyak, ya. Kita dikasih makan, kasih minum, kasih waktu istirahat. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih hidup. Allah berikan itu. Hanya satu yang Allah minta pada kita, apa? Itu jadi hak Allah ini yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya adalah beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Zariyat ayat yang ke-56, ayat yang sangat populer yang sudah kita hafal, antum hafal semua ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56 surah Al-Zariyat. Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mentafsirkan kalimat liya'budun, beliau menyampaikan adalah liwahidun. Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mentafsirkan kalimat liya'budun dalam ayat tersebut adalah liya'rifuni. Nanti kita bahas satu persatu. Hadirin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 56 surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan al-jin wal ins, manusia dan jin, tidaklah aku ciptakan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali mereka harus menyembah kepadaku. Kalau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyampaikan liwahiduni, agar manusia
itu artinya menyatukan. Asal kata dari wahada. Wahada itu artinya menyatukan. Itu bentuknya masdar, bentuk masdar dari wahada, dari fi'ilnya wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid menyatukan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah itu betul-betul zat yang wahid, zat yang satu. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. Yang tidak ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sehingga beliau Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyampaikan liwahiduni, agar mereka manusia ini mentauhidkan aku. Jangan membuat sekutu-sekutu yang lain. Jangan membuat tandingan-tandingan bagi aku. Jangan menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Khalil Az-Zailani menyampaikan liya'budun dalam ayat tersebut, itu memberikan tafsiran adalah liya'rifuni, agar manusia dan jin itu mengetahui aku. Hadirin rahimakumullah, kita bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini pengen kenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ini sudah kenal Allah atau belum? Sudah kenal Allah apa belum? Kenalan di mana? Kenalannya nanti. Kita sudah kenal. Pantas ada orang yang tidak sholat, pantas banyak orang tidak mau sujud, tidak rukuk karena nggak kenal Allah. Ngapain aku sujud? Aku nggak kenal Gusti Allah. Kenapa saya harus rukuk? Aku nggak kenal Allah. Karena itulah mereka tidak mengetahui Allah, karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan usul salasa salah satunya adalah ma'rifatullah, agar kita ini mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi penting kita tahu Allah, kita kenal Allah taala. Kalau sudah kenal Allah, maka akan mengetahui betapa rahman rahimnya Allah untuk kita. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kenalilah alam ini. Ketika kita berangkat ke sawah, bapak-bapak ibu-ibu sawah, nyirami bawang, nyirami jagung. Jagungnya pun panen tuh. Serem. Waduh, panen kamu kan serius saya. Masya Allah. Pembinaan dulu ya. Panjenengan ke sawah nandur jagung, nandur bawang, tandur padi. Itu kalau berangkatnya panjenengan bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian ke sawah nyirami sambil berpikir, ya Allah, iya ya, yang nandurkan siji bisa tukul dari akeh. Nggih, nandur jagung siji. Nek nandur jagung siji napa kali, Pak? Setunggal nggih, tukul. Dengan qadarullah Allah turunkan air dari langit, atau Allah turunkan tapi tersembunyi di bumi. Di bumi itulah panjenengan dikasih akal cat diserot, dipompa, diambil airnya, pakai diesel. Nyirami itu muncul terus tunas-tunas, bahkan ada yang dua jagung, dua tongkol. Yang satu jagungnya ini kalau dihitung, pernah ngitung apa yang tahu orang bakul jagung? Sak bogol pirang jagung. Masya Allah. Satu tapi dari segitu. Orang yang berpikir, orang yang kemudian ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dia langsung, Masya Allah, iya ya. Kok nandur siji gak bisa jadi akeh. Masya Allah. Nandur gabah paling 5 kilo, tapi panennya berapa kintal? 1 ton, Masya Allah. Nandur bawang bisa banyak, ini ya. Lihat lagi ciptaan Allah yang lain. Masya Allah, Allah ciptakan itu semuanya. Itu tuh apa? Supaya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang menciptakan itu semua. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kita hanya mengetahui Allah. Di sini kemudian kita akan mengetahui Allah. Engkau benar-benar luar biasa. Engkau benar-benar ada. Ya, walaupun dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita melampauinya. Otak manusia ini sangat terbatas. Otak manusia sangat terbatas. Walaupun sebenarnya saraf-saraf
atau urat-urat yang ada di otak kita sangat banyak, bisa menerima berbagai macam disiplin ilmu, tapi kalau terus didedes itu nggak kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hebat, maha besar, maha segala-galanya, dan otak kita nggak bisa sampai menembus kayak apa Allah Ta'ala. Sehingga dalam kajian akidah kayaknya yang ma'rifatullah itu jangan sampai kita membuat tamthil atau membuat Allah itu diumpamakan seperti apa, sampai-sampai kemudian membayangkan tangannya Allah kayak apa, kakinya Allah kayak apa, cara bersemayamnya Allah di arsy itu kayak apa. Nggak usah dibayangkan, nggak nyambung. Ini masjid listriknya berapa? Ini nih, 400 atau 900 kilometernya? Berapa Pak? 450. 450. Coba dikasih kulkas 5, AC-nya 5, kira-kira kuat apa bener? Tidak kuat, karena ada batasan. Otak pun sama. Dikasih banyak kemudian akhirnya nggak bisa mencerna, pol-polannya edan pentil. Oh begini, akhirnya ada sementing kerendet bisa nonton Allah. Wis sholat. Ada di antara kaum sufi ya, disuruh ibadah, saya kan yang penting ingat Allah. Udah selesai, itu udah syaratnya sudah putus itu. Jadi kalau sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'rifatullah, kita akan tahu apa hak yang Allah yang harus dipenuhi. Yang dipenuhi yang tadi kita disuruh apa? Disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam rangkaian ibadah yang dilaksanakan tentunya yang berdasarkan pada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ngarang-ngarang dengan ibadah-ibadah tertentu yang di situ tidak ada sumber dalil. Wong asli Islam itu simple. Islam itu tidak angel. Islam itu tidak angel ya. Tidak susah. Yang membuat susah itu manusianya saja nganggap susah Islam itu. Wong aslinya gampang. Kalau ada perintah dari Nabi, ada perintah dari Allah, laksanakan. Gak ada perintahnya, ditinggalkan, gampang kan? Tapi manusia ini pengennya sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya, mereka cari dalil untuk membenarkan diri, membenarkan ibadah yang dilakukan. Padahal itu gak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan penuhi hak Allah ibadah kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian Allah Ta'ala sudah menyampaikan itu, kita beribadah kepada Allah dan Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka ini menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Kita lakukan tuh. Kalau sudah kita lakukan, akhirnya boleh kita minta hak kita sebagai manusia. Ternyata hak manusia juga ada, boleh kita minta kepada Allah. Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa haknya hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau kemudian menjawab, Rasulullah menjelaskan, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum 'ala man la yusyriku bi syai'an. Agar Allah tidak mengadab kepada mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau sudah tidak diadab oleh Allah, itu namanya hidup penuh dengan bahagia, baik adab dunia maupun adab akhirat. Apalagi naudzubillah, kita inginnya menjadi orang yang bahagia. Betul Bapak Ibu? Ada nggak di sini yang hadir pagi hari ini sing pengen jadi wong susah wonten? Balik gak dia? Nggak ada orang yang susah, inginnya senang, inginnya senang, pengen senang, pengen adem, pengen tenteram uripe, betul ya? Pengen bahagia, iya nang dunia, iya nang akhiratnya. Fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Pengen hasanah di dunia, pengen hasanah di akhirat. Gampang kalau pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Itu aja dulu, tunaikan haknya Allah. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala, nanti hidupmu akan senang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di bawah ayatnya, di bawahnya surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha
yusra. Di bawahnya lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah. Jadi kenapa ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul? Itu maksudnya dalam rangka ketakwaan. Kita takwa kepada Allah karena apa? Manusia diperintahkan ibadah itu supaya bertakwa. Gak percaya kalau panjenengan hafal, dan Mas pasti hafal nih santri-santri kita ini. Al-Baqarah ayat 21 itu gimana bunyinya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya ya ayyuhan ubudu, sembahlah Allah. Ubudu rabbakum, sembahlah Allah, yang tujuannya kalian bertakwa. Jadi kita beribadah kepada Allah dalam rangka takwa kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah, maka yaj'alahu makhraja, Allah buka jalan keluar untuk kita. Pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas insya Allah dalam rangka mentelurkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi muttaqin. Jangan khawatir, demi Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Ada kesusahan apa, Allah pasti bukakan jalan keluar. Kalau tadi diinformasikan nanti nunggu ada wakaf harus pakat ini dan itu, insya Allah pasti Allah akan berikan petunjuknya, pasti Allah berikan jalan keluar. Orang mukmin dia gak usah wedi, orang muslim gak usah khawatir, orang mukmin gak usah berkecil hati, orang mukmin tak boleh bersedih hati. Apalagi keimanan kita itu dilandasi dengan keistiqomahan hati, iman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah tahu ya maksudnya ya? Terus berjalan di jalan yang lurus, menegakkan kalimat Allah itu namanya istiqomah. Terus menerus dalam rangka itu, maka la khaufun 'alaihim, tak ada kekhawatiran pada mereka, tahu rasa takut, walahum yahzanun, dan jangan bersedih hati. Insya Allah Ustaz Mukhlisin, jangan khawatir. Ketika kita semua sudah memiliki azam yang kuat ingin membangun komunitas tahfidz Al-Quran, insya Allah akan terbuka jamaah di sini nih. Ya jadi yang dirahimahullah, Allah akan berikan itu jalan keluarnya, insya Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena kita ini minta haknya Allah agar Allah berikan bahagia kepada kita, dan Allah akan berikan bahagia kepada kita, kesuksesan pada hati kita ini kalau kita beriman. Sementara ini orang itu mengatakan kesuksesan, kebahagiaan itu biasanya mindsetnya itu terarah pada yang sifatnya materialistis, yang sifatnya finansi, uang, duit. Kalau ditake pun ya senang ya urip. Betul loh. Wah, jenengan ditake senang. Dari orang ditake senang. Tapi keder. Senang tapi keder. Ya sih biasa-biasa baik kan. Uang itu bukan satu-satunya membahagiakan kita, Bapak Ibu. Banyak orang keluar duitnya banyak tapi nggak bahagia, uripnya, rumah tangganya berantakan, suami istrinya itu ribut diurus tiap hari, betul. Anak-anaknya nggak tahu kemana gara-gara difoya-foya terus dari orang tuanya dibelikan fasilitas ini dan itu, handphonenya dia sampai 15 juta, motor yang mahal, kemudian mereka nggak tahu kemana arahnya, nggak bahagia tuh. Padahal duitnya pakai uang, tahta, wanita itu ujian dalam hidup. Terus apa makna bahagia itu yang seperti apa? Kan gitu. Sukses itu yang seperti apa? Kenapa kita kadang-kadang mengatakan itu? Orang tua itu hebat ya, anaknya sukses-sukses. Satu kerjanya di Jepang, satunya di Singapura, satunya di Arab Saudi. Wow, kalau lebaran pulang kumpul rame, duitnya oke, sukses ya. Kan sementara kita ngomongnya kayak gitu. Betul nggih?
Itu Jepangan, sukses, setiap bulan kirim ke rumah sekian puluh juta. Walaupun tak pernah ditanya di sana sholat apa orang, ngaji apa beli, puasanya tutup nopo boten. Gak ditanya kayak gitu, tapi aja itu mereka disebut dengan orang sukses saja. Karena apa? Dia nyari duniawi. Tapi kalau lihat orang tua di Masjid Al-Ikhlas, sholat asar berangkat jamaah, maghrib jamaah, dan gak pulang sampai isya. Tadarus Al-Quran, ngaji walaupun sendirian. Ya, kalau waktu-waktu ngaji nanti isya, betul langsung. Adakah orang sini mengatakan sukses ya Mbah Romo? Ada yang mengatakan kayak gitu? Gak ada. Paling-paling pantes mampu kuburan. Itulah karena pola pikir kita ini yang namanya bahagia sukses itu dari sisi materi. Yang sebenarnya kebahagiaan itu akan didapatkan manakala dia itu memiliki ketenangan, dan ketenangan Allah lah yang akan memberikan kepadanya. Allah akan berikan ketenangan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang ibadahnya baik bagus. Jadi kalau kemudian kita yang berharap hidup bahagia, penting Allah tahan haknya. Ya, waktu ibadah sholat 5 waktu, laksanakan sholat 5 waktu. Saatnya kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Saatnya kita mengeluarkan infak sedekah, kita keluarkan itu. Sebelum datangnya kata terlambat. Sebelum datangnya kata terlambat. Nah, ibadah yang paling gampang memang sedekah, gampang-gampang angel, gampang. Ya, gampang-gampang angel gampang itu sedekah. Ibadah paling mudah adalah sedekah. Kenapa? Coba. Dulu pernah disampaikan, antum juga masih hafal dari surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Betul Mas? Al-Munafiqun 2 ayat yang terakhir ya, juz 28. Wa anfiqu, dan infaklah kalian, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli, sebelum datangnya, ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian yang namanya mati. Jadi perintah, infaklah kalian sebelum datang kematian. Sampai-sampai orang ini yang meninggal dunia, yang mati, kalau seandainya bukan mau lagi, seandainya boleh, dia minta kepada Allah dihidupkan lagi walaupun sesaat. Ya Allah, jadinya urip manis saja lah, baik. Sebentar saja ya Allah saya hidup, maka aku akan sedekah ya Allah. Karena amalan yang paling mudah dikeluarkan pada saat itu adalah sedekah. Begitu akeh karangan yang bersawai ambil. Selama itu gak pernah sedekah, gak pernah infak, gak pernah wakaf. Giliran meninggal dunia, lihat pahalanya sedikit sekali, amalan baiknya sangat sedikit, dosanya banyak. Giliran kemudian dia kalau bisa hidup lagi, fayaqula rabbi, dia berkata rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah aku diakhirkan ajalku sama nih baik aja suwe-suwe, fa asaddaqa, mesti aku pan sedekah. Orang kalimatnya ya Allah laula an akhartani ila ajalin qarib fa usolli, aku pan salat, fa asumu, aku pan puasa. Apalagi itu, pokoknya hal yang selain sedekah itu nggak seperti itu. Kenapa? Kalau melaksanakan sholat itu berat. Umpamanya nih orang meninggalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, dia dikasih waktu 1 menit lagi, tapi mana sampai maning. Kenapa?
Ya Allah, yang bisa iman sholat. Sholat apa? Jamnya menit duhur. Belum saatnya bro. Jam itu, jam 8 ninggalnya. Duhur nanti jam 12 kurang. Iya ya. Fa'asumu lakukan puasa. Puasa apa? Ramadan. Masih lama. Ini baru sofar. Fa'asadaqah, nah itu. Aku bersedekah karena sedekah itu paling gampang. Umpamanya dikasih 1 menit atau setengah menit bisa dibilang, ya Allah, karena dia bakal kepada ikhlas. Oh, maksudnya kayak gitu cepet. Tapi kan kembalinya kepada kita ya. Kita yang kadang-kadang masih berat, masih mana. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita peluang kita yang diberikan karunia lebih, wakafkanlah walaupun tidak bentuknya tanah dengan bentuk yang lainnya, insya Allah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi hati Allah Ta'ala. Jadi sebelum datangnya kematian kita masing-masing, rahimahullah. Jadi itu yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal dalam hadisnya, penuhi hak Allah, Allah akan berikan kita tidak diadab oleh Allah, kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Dunianya kita diberikan banyak hal, walaupun mohon maaf ini terkadang ada di antara kita ini menganggap kalau kita ini orang yang paling susah. Benar Bapak Ibu? Oh anggap punya murid paling susah ya dibanding yang lainnya gitu. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Berarti antara kita ini memenuhi haknya Allah, kita beribadah kepada Allah dengan hakul ibadah, dengan sebenar-benarnya ibadah, Allah nanti akan timbal baliknya kepada kita. Diberikanlah kita kesejahteraan dalam hidup, diberikanlah kita kebahagiaan di dunia, ya kan? Hanya orang yang tak bersyukur saja itu yang nggak merasa bahagia. Hanya orang yang tak bersyukur, yang kufur saja yang merasa hidupnya selalu disusahkan terus, padahal nggak ada. Allah itu sudah tahu kebutuhan manusia. Masalahnya kita ini menginginkan sesuatu yang kadang-kadang Allah belum tentukan pada kita, Allah belum takdirkan kita memilikinya, langsung kita suudzonnya kepada Allah. Kita pengen sesuatu tapi kemudian Allah belum kasih, kadang munculnya sifat suudzon. Aslinya Gusti Allah melas apa orang korenyo hari ngomong. Allah melas karenyo apa ora sih Allah, ya Allah njaluk sprene ora tau dine, aslinya melas apa orang. Jangan suudzon sama Allah karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh kita daripada diri kita sendiri. Daripada diri kita sendiri Allah lebih tahu tuh. Ada santri menginginkan dan rindu banget sama ibu sama bapak. Ya Allah, tolong ya Allah supaya orang tua datang hari ini ya Allah. Duitnya baik sih ya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, kembali. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan dari apa yang kita inginkan, Apakah kita kemudian pernah berdoa, ya Allah? Ini jujur saja ini. Panjenengan pernah berdoa atau enggak kepada Allah, ya Allah? Berikan saya aliran darah yang segar. Nafasku ya Allah, biar nafas yang baik, oksigennya cukup masuk ke badan saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya dalam mengeluarkan karbon dioksida, ya Allah. Ya Allah, mudahkan ketika rambut saya dicukur supaya cepat tukul, ya Allah. Pernah enggak? Tahunnya langsung include dalam doa, ya Allah, berilah aku kesehatan, sihatan wa'afiyah. Tapi Allah ngerti, sekalipun kita enggak mendetail itu, mengucapkan yang doa tadi, ya Allah berikan saya darahnya biar tetap warnanya merah, ya Allah, jangan biru. Ya Allah, biarkan. Walaupun enggak seperti itu, Allah tahu yang dibutuhkan banyak kita, Allah kasih. Sekalipun banyak yang tidak terima kasih, sekalipun banyak yang kafir, tetap Allah kasih itu. Jadi jangan beranggapan Allah enggak malas sama kita, kita minta, oh belum dikasih, sabar. Ya Allah, saya menghafal Al-Quran kok susah banget ya. Sabar. Telaten. Ya kan? Dengan ilmu-ilmu yang disampaikan sama ustadz-ustadz kalian. Tips-tipsnya kayak apa? Mungkin kenapa susah, kenapa angel? Oh kali aja ada sesuatu yang lain yang menghambat otak kita. Mungkin ketika menghafal pikiran kita lagi kemana-mana. Mungkin waktu menghafal yang sebenarnya harus istirahat, terus kesel otak itu mengasah, tapi menghafal akhirnya mumet, ya kan?
Ya harusnya ada waktu-waktu yang memang tertentu. Itu mungkin itu, tapi terus minta kepada Allah. Insya Allah kasih jalan. Alon, tahu batuk ya? Batuk itu sekeras apapun itu bisa lubang. Pada lubangnya kira-kira terkesan air tuh. Betul ya? Tes. Lama-lama berlubang enggak? Berlubang tuh. Berapa berarti? Ini karena dikit demi sedikit, ayat per ayat, satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat. Sabar. Insya Allah juga jebol, insya Allah juga bolong. Apalagi kondisi lagi dalam keadaan tidak stabil, seperti botol yang bergoyang. Botol yang bergoyang, kalau tetap bergoyang, tapi terus dialiri air, tapi satu tetes, tes, insya Allah penuh enggak? Penuh, walaupun ini goyang tapi ada satu tes. Pas lagi di tengah masuk air, tes, tengah lagi masuk lagi, tes, lama-lama penuh. Tapi lagi goyang-goyang kayak gini, dikasih air satu ember, biur, masuk, tapi sampai rata-rata hanya sedikit yang masuk. Itu adalah sebuah ibrah, sebuah pelajaran. Ya, tenang, sabar, ikhlas. Ya, tetap komitmen dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Biasanya ada tanya jawab enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apabila kita sudah beribadah tapi yang wajibnya saja, yang sunahnya masih belum, apakah ini sudah memenuhi hak Allah atau belum? Baik. Masya Allah, tabarakallah ta'ala, salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan cukup bagus. Kalau kita sudah ibadah yang wajibnya saja, sunahnya belum, apakah sudah ia memenuhi haknya Allah? Hadirin rahimahumullah, yang namanya kehidupan kita manusia itu harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Demi Allah yang manusia mengerjakan yang wajibnya saja, tapi yang sunnah itu belum dalam tanda petik memang belum melaksanakan. Bukan tidak mau, beda ya. Belum dengan tidak mau kan beda. Belum tapi dia mau, hanya lagi belajar, ya kan? Hanya lagi belajar. Dibandingkan yang tidak mau, enggak mau. Aku yang wajibnya saja, yang sunnah mau. Dua-duanya ini Al-Quran was sunnah itu dua-duanya harus kita gigit dalam arti kita pegang yang kuat maksudnya. Nah, kalau kemudian baru bisanya yang wajibnya saja, yang sunnahnya belum bisa, apakah sudah dia memenuhi haknya Allah? Asal dia ikhlas karena Allah yang wajib melaksanakannya dan tidak syirik kepada Allah, maka ia telah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau dia sudah melaksanakan salat malam sudah, puasa sudah, hanya sunahnya belum mampu, saat puasa Senin Kamis ada orang pondok, angel. Jadi gitu ya. Intinya dari jawaban ini, insya Allah dia sedang berusaha memenuhi haknya Allah Ta'ala. Sekalipun baru yang wajib, yang sunahnya sambil belajar. Yang penting jangan beranggapan Allah sunah ikiyang, jangan. Itu namanya sudah meremehkan sunnah. Bawa habis. Ada lagi tulisannya mana lagi? Satu top. Baik Bapak Ibu rahimahumullah. Kalau tidak ada, saya kira ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, walaupun sedikit yang disampaikan, bukan sedikit lagi ini, artinya materinya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan bisa mengenai kepada kita. Saya simpulkan, penuhi hak Allah, kebahagiaan akan meliputi kita. Penuhi hak Allah, ibadah kepada Allah tanpa syirik, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Allah tidak akan berikan adab kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shaghira.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أسلم لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.